Ini katanya telur sebiji, riuh sekampung. Telur ayam inilah. Yuk kita tengok yuk. Apakah betul dia udah bertelur. Tengok di sini udah siap telur. Sampah yang kita bakar semalam bersih semua udah kan? Nggak habis tapi inilah udah bersih dia. Sikit-sikit lagi nanti mau buat lagi habis. Malam ini memang udah terbakar, saya nggak apakan lagi. Kenapa? Takut terbakar semua rumah, nanti bakar lagi lah. Dia pergi lagi sana ngapain? Tengok yuk berapa udah telurnya ini. Sudah sepatutnya sudah 3. Masih still 2 aja. Nggak ada. Belum teloran pun udah bising. Masih 2. Semalam saya tengok masih 2. Salam berjuang-juang. Nah, Bapak Turara Serina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, hari ini kita mau masak apa sih? Ya, macam biasa pemirsa. Ikan mas, masak asam, apa lagi? Ya kan? Sebabnya pemirsa tak ada apa nak dimasak ya. So, kita siapkan bahan-bahannya pemirsa. Riuh ayam saya ini. Baru dia kasih saya 1 telur pun riuhnya udah sekel ya kan. Masak asam. Banyak saya bikin kuahnya lah, selalu saya masak asam kan mas. Kuahnya selalu kurang. Karena anak saya cuma makan kuahnya. Terus nanti saya mau buat ini pemirsa. Ini sambal hati. Kemarin sambal hati lah. Boleh tahan lah. Nggak enak kali. Apalah selalu masak pun dunia, ya kan? Saya dari semalam, bukan dari semalam, udah beberapa hari memang kepikiran terus. Jujur saya memang pemirsa nggak tahu loh sifat-sifat manusia di dekat kampung saya ini, dia saudara gitu. Karena saya bukan kategori yang agak dekat dengan saudara yang macam adik-beradik kakek saya, cucu-cucunya, anaknya gitu, nggak berapa dekat lah. Paling dekat cuman yang sama adik-beradik emak saya yang satu emak satu bapak, sama adik-beradik bapak saya yang satu emak satu bapak. Dekatnya macam udah tahu perangai semua gitu. Itu pun ada beberapa orang yang hari ini juga baru saya belajar. Sama kakak saya ini juga semenjak dia di rumah saya, tolong saya, baru saya ini agak akrab. Kalau enggak, kami bersembang pun jarang sama kakak saya ini. Sama suaminya pun saya jarang bersembang karena memang macam saya cakap, saya jarang duduk di kampung itu dalam masa yang lama. Makanya ingat kalian yang semalam video kami yang saya sama Singgem itu ambil labu manis, kita dapat 21 biji labunya, terus semua kita antar ke rumah saudara lah, saya bilang pemirsa. Cuman saudara saya itu kan nggak saya tunjukkan juga mukanya ya. Udah kita antar kan, itu tuh jadi isu tahu pemirsa. Makanya saya bilang saya nggak tahu sifat-sifat manusia di dekat saya ini, sumpah nggak tahu saya. Jadi waktu menyuruh datang, memang saya kadang-kadang gimana saya bilang ya pemirsa, mungkin kalau kata bibi saya tadi itu terlampau baik. Nah, kalau saya bilang saya terlampau baik, kalian bilang ada pula kalian bilang saya setan, lepas saya bilang pula saya terlampau baik. Terlampau baiknya itu begini pemirsa, saya itu selalu bagi ide yang sebenarnya itu justru saya itu memberi bantuan yang sebenarnya justru bantuan saya itu tuh kayak nggak diperlukan gitu, nggak dihargain gitu. Saya pikir kalau misalkan saya bilang gini tuh kayaknya membantu gitu kan, saya pikir rupanya ianya itu nggak dibutuhkan sama sekali gitu. Dan itu tuh udah beberapa kali kena gitu. Kenapa? Karena saya emang nggak belajar dari kesalahan saya, terus saya nggak tahu sifat-sifat
orang di sini gitu. Kalau macam adik saya, dia udah agak tahu sifatnya, jadi mereka ini lebih baik menghindar gitu. Saya enggak, saya selalu melihat orang yang ya gimana ya pemirsa, walaupun orang kalian bilang saya ini yang jahat lah, suka mengaitkan keluarga ini tuh, tapi saya kalau sama orang-orang di sekitar saya tuh suka berpikir positif tau. Nggak pernah mikir yang oh sebenarnya dia ini gini, sebenarnya enggak gitu. Tapi terserah sih pandangan kalian sama saya itu kayak mana juga terserah. Sama sekali nggak mempengaruhi kehidupan saya ini, betul. Jadi kami ambillah, datanglah saudara ini mengundang kita untuk ke rumahnya. Kebetulan saya sama Singgem situ anak baru bagian memasak ya kan. Kemarin juga ada acara di situ, saya itu capek tau buat kerja ini itu gitu. Saya pikir yang aku kan selama ini nggak di sini, jadi banyak acara keluarga yang saya itu nggak ada nolong. Jadi sekarang masanya gitu. Jadi waktu dia bilang itu nanti datang ke rumah masak sore ya katanya. Terus saya bilang acara apa? Acara ini. Ingat mau masak labu air katanya, tapi nanti banyak yang nggak makan. Terus saya rekomen lah, saya bilang ada labu manis kita banyak, labu manis piring sih, bukan labu manis saya bilang gitu. Terus katanya banyaknya berapa? Adalah 15, saya bilang gitu. Itu aja bikin lauknya nanti, kalau nggak usah pening-pening, saya bilang gitu pemirsa. Terus sama saudara saya ini, oh ya udah, itu aja lah lauk kita, nanti kita campur sama ayam, oke lah. Terus saya konsultasi lah sama adik ipar saya kan, rupanya sama adik ipar saya dia bilang, kamu bilang rupanya nanti mau masak labu, kata adik ipar saya. Bukan saya bilang, saya macam saya bagi tahu idea. Tapi lah sekali saya bilang, ya? Itu ada TO dalam kulkas. Oh. Tapi lah sekali saya bilang, tapi nanti saya tengok dulu labunya, saya bagi tahu kalau misalkan nanti kurang biar tahu kekurangannya berapa. Terus kata saudara saya ini juga, iya nanti bagi tahu, nanti kalau misalkan kurang biar kita tahu beli di gede kekurangannya. Ya udah, jadi dia bagi tahu hari Kamis. Jumat pagi saya sama Singgem udah pergi ke ladang ambil labunya karena acaranya Sabtu kan. Ayo cepat kita ambil biar nanti kita bagi tahu, kalau misalkan kurang tahulah nanti di orang untuk beli persediaan. Saya bilang gitu kan sama suami saya, kita kutip labunya. Udah kayak saya cerita sama kalian ini pemirsa. Kita kutip, terus kita antar. Kebetulan dia nggak di rumah. Terus malamnya di pasar malam jumpa. Oh udah diantar tadi banyak. Udah syukur, terima kasih gitulah ya kan. Oke lah. Terus pas kita pergi ke acaranya, kebetulan saya perginya malam karena suami saya pulang dari kedai malam. Jadi saya malam perginya nggak ikut masak, hanya menghidangi lah. Sampai di situ, entah saya tunjukkan di video entah enggak. Pokoknya labunya itu ada 18 lagi pemirsa. Dan 21 kita antar ada 18, berarti 3 saja dimasak. Saya pun heran, loh kok masih banyak labunya? Terus kata saudara saya, iya nanti ada acara, biasanya lepas pesta itu ada acara menghitung berapa kerugian, berapa kekurangan, di mana utang itu ada sesi di situ. Nah nanti di situ kita masak katanya gitu sama saya. Oh saya pikir oh ya udah. Rupanya cakap depan saya lain, cakap belakang saya lain. Rupanya dia ngomong sama mama saya, sama bebek saya, kenapa nggak dimasak labu manis tadi, ditanya gitu ya kan. Oh orang ini udah masak yang lain, itu kan si Naninya teringin kali mau masakkan labu, katanya gitu pemirsa. Ya ampun. Rupanya mama saya juga kayaknya kurang suka labunya itu dibagi free gitu. Bukan kurang suka ya, dia macam dia tahu perangai orang itu macam mana. Jadi kamu buat baik juga kayaknya nggak ada pengaruhnya gitu, nggak akan nothing happen lah gitu, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan merubah sesuatu gitu. Jadi saya nggak tahu sebenarnya hubungannya bagaimana atau bagaimana, saya nggak tahu. Cuman saya waktu mau saya itu bilang, udah saya bilang nggak usah kau terlampau baik sama sesuatu yang nggak ada pengaruhnya, kau nih terlampau baik kali, kata anak saya. Saya bilang, mak pelajaran lah untuk saya pun nggak tahu sifat-sifat orang di sekitar kita ini kayak mana. Saya pikir ya daripada nanti capek-capek, dia pun karena anaknya ini laki yang mau kain, dia pun mau keluar duit banyak, ngapain mau keluar duit banyak-banyak, bolehnya masak labu ini nanti pakai ayam 2 ekor cukup gitunya. Aku pikir, nggak pula saya tahu ternyata mereka itu soalnya nggak suka masak labu. Ya kalau memang nggak suka ya ngapain juga ikutkan kemauan saya ya kan. Enggak lah, saya nggak suka, bilangnya juga saya nggak sakit hati sebenarnya, tapi begitulah.
Jadi dia pikir yang kalau misalkan tadi labu itu semua dijual kan dapat, boleh beli cuntilku katanya gitu. Ya ampun. Begitulah dia. Saya belajar dari pengalaman sih sebenarnya. Makanya saya bilang tinggal di kampung ini gak usah jadi sosokan jadi baik deh, nolong orang, begini nggak ada pengaruhnya pemirsa, sama aja. Mau pengaruh naik lagi masalah jambe itu mereka. Iya masalah jambe ya. Lasam kakak kepio di bawah. Oke pemirsa, udah masak. Ini sup untuk madu. Terus ini ada ikan masnya udah masak juga. Video kita untuk pagi ini saya rasa sampai sini saja dulu ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.